ya udah kita nggak perlu ngelakuin step yang nyari atau tahun sebelumnya, langsung pakai aja angkanya kayak gitu. Oke, kita udah dapat nih angka atau tahun 2017 sampai 2019. Nah, selanjutnya kita rata-ratain. Rata-ratanya biasa, karena dia cenderung stabil, jadi dia itu yang atau tahun 2017 sampai 2019 itu kan 3 tahun, kita tambahin ketiganya dibagi sama 3. Oke, ini kayaknya nggak ada masalah. Terus kita dapat di sini rata-rata atonya itu kan 1,13. Karena kita dapat 1,13, ya udah kita masukin di sini 1,13. Cuman aku disclaimer dulu, ini kayaknya kerjaan kulit. Aku kan minta file soal sama file jawaban temanku yang dia udah dibahas, baru kemarin aku minta. Terus agak beda sih angkanya, tapi yang penting konteksnya nggak jauh beda, intinya sama aja kayak gitu. Menurutku sih, yang penting ngerti dulu gitu, ini maksudnya apa kayak gitu. Nah, kita balik lagi, sebenarnya step kedua itu kan kita nyari NOA tuh. Jadi NOA itu apa? NOA itu sama dengan cells per atom. Oke, sampai sini aman ya. Nah, untuk step yang ketiga itu revise sales forecast. Jadi revise sales forecast itu apa? Misalnya kita udah nge-forecast dari tahap 1 sama tahap 2. Tapi setelah kita nge-forecast, ternyata ada informasi tambahan atau informasi yang baru kita ketahui ketika kita nge-forecast. Nah, itu yang kita review bukan dari step 1. Jangan step satunya yang yang diganti, tapi kita taruh di step 3 kayak gitu. Kenapa? Karena buat nunjukin konteks dari forecast itu sendiri. Kalau aku sih baca kayak gitu. Jadi kita ngerevisi self forecast dari informasi tambahan yang dikasih. Tapi karena di sini nggak ada informasi tambahan tentang sales forecast-nya, jadi dianggap apa yang kita forecast di nomor 1 ini, di sales forecast ini, udah benar. Jadi udah sesuai lah, anggaplah udah ideal forecast-nya. Tapi kalau misalnya nggak ideal, biasanya dia informasinya ada di nomor 3 yang berkaitan sama nomor 3. Mungkin kayak misalnya penjualan atau rata-rata tahun ke depan sebenarnya sekian kayak gitu. Nah, itu setelah kita ngelakuin step 1 sama step 2 kayak gitu. Nah, karena di sini soalnya nggak ada, jadi ini dikosongin yang nomor 3. Nah, step keempat itu kita nge-forecast PM, profit margin, sama calculate NOPAT-nya. Nah, yang nomor 4 itu, nah, sebenarnya kan ada yang nanya, sebenarnya kalau forecast PM itu dia pakai rata-rata aritmatika atau rata-rata geometri. Sebenarnya setelah aku baca, aku nggak tahu sih yang mana yang lebih ideal. Cuman kalau dia aritmatika, dia cenderung lebih gede nilainya daripada kalau kita pakai rata geometri. Jadi kalau kita kayaknya lebih cocok pakai yang geometri. Jadi angkanya itu lebih kecil dia hasilnya. Nah, nomor 4 itu, nah, dan ini yang nomor profit margin ke depan juga diperkirakan stabil rata-rata 3 tahun terakhir. Cuman ini yang gunakan geometric man ini, aku dari soal temanku sih. Jadi dia udah dikasih tahu dari awal dipakainya itu geometric man. Makanya kenapa aku di sini pakai geometric man yang nomor 4. Nah, di sini kan di soal dikasih tahu rata sorry ya, profit margin ke depan juga diperkirakan stabil sebesar rata-rata 3 tahun terakhir. Jadi kita cari dulu berasal dari profit marginnya 3 tahun terakhir, dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, caranya itu kita dapetin dari NOPAT per salesnya kayak gitu. Jadi tiap tahunnya kita cari dulu berapa sih PM-nya yang tahun aktualnya dari data yang dikasih. Nah, oke. Caranya itu kalau pakai Geomean,
itu sebenarnya biasa aja, bisa langsung pakai rules Excel. Itu Geomean dari K18 sampai M18. K18 itu ya 18. Jadi pertama-tama kalau aku itu caranya ya yang tahun 2017 sama 2018 2019 ini aku tambah, habis itu baru aku masukin ke Geomean. Nah, setelah dapat Geomeannya, aku kurangi lagi 1. Jadi dapat 12% di sini. Yang forecast PM-nya. Nah, awalnya ini kan kosong nih, yang calculate NOPAT yang tahun 2018, 2020, 2021 sama 2022. Itu ya udah caranya nyari itu karena tadi PM-nya itu NOPAT per sales, ya udah sekarang NOPAT-nya sales kali PM. Berarti data yang dari step 1 itu yang ini kita kali sama persentasenya 15%, dapat hasil yang ini, 927. Oke, stepnya sama dari 2020 sampai 2022. Jadi setelah kita dapat berapa persentase dari profit marginnya, kita kaliin sales dari step 1 dikali sama persentase PM-nya. Dapatlah kita nilai dari NOPAT-nya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ya, aman kayaknya. Nah, terus step yang kelima ini yaitu forecast other operating income. Jadi other operating income di sini itu kalau misalnya dia, kalau nggak salah itu dia unusual income ya. Jadi yang bukan dari operating income-nya, kayak gitu. Misalnya penjualan divisi kayak gitu. Sedangkan karena di sini nggak ada other operating income-nya, makanya dikosongin. Sama kayak nomor 3, karena nggak ada informasi tambahannya, dikosongin. Cuman kalau misalnya ada, dimasukin di bagian sini. Oke, lanjut. Kita mau cari tahu nih berapa sih free cash flow-nya. Pertama, kita cari dulu berapa change in NOA-nya. Change in NOA-nya itu kita dapetin dari step yang kedua. Jadi, kalau yang step keempat itu berhubungan sama step 1, kalau yang step ke-6 ini berhubungan sama step ke-2. Jadi kan kita udah dapet nih calculate NOA-nya yang di sini, yang ini. Yang ini kan kita udah dapet nih NOA-nya segitu. Nah, sekarang kita mau cari free cash flow-nya itu, pertama kita cari dulu change in NOA-nya. Change in NOA-nya itu, ya udah NOA tahun ini dikurangi sama NOA tahun sebelumnya. Jadi pakai data yang ada dari step nomor 2. Kayak yang misalnya ini, yang tahun 2017 ke 2018, ya udah tahun 2000 NOA tahun 2018 dikurangin sama NOA tahun 2017, kayak gitu aja. Karena di sini kan ditanya cuma change-nya ya, change-nya. Jadi tinggal dikurang aja. Sama yang ini juga tahun 2019 dikurangi tahun 2018. Terus yang nomor ini juga sama, yang forecast. Jadi yang forecast tahun 2020 kita kurangin sama 2019-nya. Nah, kalau yang 2021 juga sama, 2021 dikurangin 2020 NOA-nya. Nah, yang TV juga sama, jadi NOA yang tahun 2023 kita kurangin sama 2020. Nah, free cash flow itu apa? Jadi free cash flow itu adalah nilai dari NOPAT. NOPAT itu yang kita dapat di sini. Mana ya? Di sini. Dari step nomor 4. Dikurangin sama change in NOA-nya. Jadi, calculate free cash flow-nya itu adalah NOPAT dikurangi sama change in NOA-nya.
kayak gitu. Jadi setelah kita dapetin berapa perubahan dari NOA-nya, nanti di bawahnya yang free cash flow itu kita dapetin dari NOPAT-nya ini kita kurangin sama change in NOA-nya. Semuanya sama kayak gitu caranya. Nah, jadi kalau misalnya change in NOA-nya itu didapatkan dari NOA tahun ini dikurangin sama nya, flow itu didapat dari NOPAT dikurangi change in NOA. Jadi tinggal dikurang aja free cash flow-nya. Dari sini, step yang keempat ini yang setelah kita dapat NOPAT-nya ini berarti ya dari tahun 2018, terus kita kurangin sama yang change in NOA-nya yang di sini, yang barusan kita hitung. Dapatlah flow-nya sekian. Oke, kalau net dividend payout itu tergantung dari soalnya ya. Karena di sini udah dikasih tahu di state, kayak aku bilang tadi, kalau misalnya ada angka persentase udah di state, kita tinggal pakai yang udah di state di soal aja. Tapi tergantung kita pintar-pintarnya milih angka, bener nggak sih? Bisa aja angkanya itu cuma pengecoh gitu. Nah, kalau di sini udah diketahui rata-rata dividen payout ratio dalam 3 tahun terakhir itu 2%, dan diproyeksikan stabil sesuai dengan kebijakan manajemen dalam 5 tahun ke depan. Jadi, kalau dari kata-kata ini, kalau aku ngasumsiinnya, berarti 2% itu masih stabil sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita nge-forecast, ini kan kita nge-forecastnya 4 tahun ya, 4 tahun sampai terminal value-nya. Jadi masih relevan nih kita pakai 2%-nya. Tapi kalau misalnya ada informasi tambahan lain, yang nggak nunjukin dia itu pakai 2%, ya udah kita pakai angka atau kita cari rata-ratanya lagi kayak gitu. Tergantung konteks soalnya sih. Makanya Bu Dini bilang kalau forecast itu nggak cuma tentang angka, tapi gimana sih kita memahami kata-kata kalimat dari konteks soalnya. Nah, payout-nya itu kan calculate dari NOPAT-nya. Jadi, kita kaliin 2% kali NOPAT-nya. Berarti angka yang keempat ini, yang NOPAT-nya itu kita kali sama persentase net dividend payout-nya. Dapatlah kita dividend paid-nya dalam jumlah uang tuh berapa kayak gitu. Kalau yang di atasnya kan baru persentase nih. Yang di bawahnya kita udah tahu nih net dividend payout-nya berapa gitu. Oke. Setelah kita dapetin net dividend payout, step ke-8 itu kita calculate net pay. Caranya itu, kalau dia kayak kata ibunya itu kan ke debt holder itu dari gini, apa sih namanya? Dibayar ke equity. Jadi setelah pembayaran dari dividen baru masuk ke payment untuk debt holdernya. Makanya di sini calculate net payment to debt holder itu adalah nilai dari free cash flow yang kita hitung di step ke-6 dikurangin sama net dividend payout-nya yang kita dapetin dari step nomor 7. Net payment to debt holder-nya adalah sisa dari free cash flow setelah dikurangin sama dividen yang kita bayarin. Jadi kayak gitu. Nah, intinya kalau net payment to debt holder itu setelah dikurangin pembayaran dividennya kayak gitu. Nah, forecast of itu, jadi kalau 8% itu dapatnya dari, nah ini dari soalnya udah dikasih tahu gitu, data historis cost of debt dalam 3 tahun terakhir sebesar 8% dan tidak berubah dalam 3 tahun ke depan. Jadi kita asumsiin untuk forecast kita itu ya udah pakainya langsung angka rate yang stated yaitu 8% untuk cost debt-nya. Oke. Jadi opening debt balance itu apa? Opening debt balance itu sebenarnya apa sih ending dari closing debt tahun sebelumnya kan. Jadi ending tahun lalu bakal jadi
ending atau closing tahun lalu itu bakal jadi opening tahun sekarang kan maksudnya. Saldo tahun lalu ya udah saldo tahun lalu terakhir banget bakal jadi saldo awal di tahun ini kayak gitu. Nah, ini kayaknya awalnya ini kosong deh calculate cost of debt-nya. Udah dikasih tahu yang 3 tahun terakhirnya. Nah, closing debt itu rumusnya adalah opening tambah interest dikurangin sama repayment-nya. Berarti kan nilai dari debt itu kan sama dengan opening debt-nya berapa sih sama beban bunganya itu berapa dikurangin sama jumlah pembayaran yang kita kasih. Itu kan dari debt-nya kayak gitu. Nah, oke. Jadi, ini kosong ya, yang aku blok ini awalnya kosong. Sama leverage-nya juga kosong kan. Nah, untuk yang awal, yang harusnya, kayak yang aku tadi bilang, opening debt tahun ini adalah close tahun sebelumnya. Jadi, untuk forecast tahun 2020, itu kita pakai ending dari atau closing dari tahun 2019 kan. Yaitu, closingnya kan ini, 27, nih, 7, 9, 6, 6, 15, 0, 60. Ending tahun 2019 ini kita masukin ke opening debt balance tahun 2020 atau forecast tahun pertamanya. Calculate cost of debt atau NPAT itu dapatnya dari opening kali cost of debt-nya. Ya. Jadi, berapa sih interest atau misalnya berapa sih itu kan kayak interestnya tuh. Berarti kan berapa utang kita tahun sekarang dikali sama cost of debt-nya atau interest-nya kayak itu dapatkan tuh. Makanya di sini dapatnya 223.729.205. Itu dapatnya dari sama 8%. Openingnya dapat dari closing tahun sebelumnya. Oke. Kalau closing debt-nya sama kayak yang rumusnya, yaitu yang pertama itu opening kita tambah interest-nya dikurangi repayment. Repayment-nya itu dari step nomor 8. Kenapa? Karena tadi kan kita udah ngitung nih, berapa sih sisa free cash flow yang bakal dibayarin ke debt holder-nya. Nah, data itu nanti kita masukin untuk nyari closing debt. Jadi, rumusnya, openingnya kita tambahin sama cost of debt-nya, dikurangin sama payment-nya atau repayment-nya yang kita dapat dari step nomor 8, kayak gitu. Nah, hasilnya itu kayak gini. Jadi intinya, opening debt balance-nya kita dapat dari saldo terakhir tahun lalu atau closing debt tahun lalu. Cost of debt-nya itu kita dapetin dari nilai dari persentase cost of debt kali opening-nya. Nah, closing-nya itu kita dapat dari opening ditambah beban bunga tahun ini dikurangin dari berapa sih yang udah kita bayarin atau berapa sisa free cash flow yang dibayarin untuk debt holder. Nah, itu adalah closing tahun ini. Kayak gitu. Nah, berarti step-step yang berhubungan di sini itu sama step 8 ya. Oke. Untuk tahun-tahun selanjutnya sama, intinya closing tahun lalu bakal kepake untuk opening tahun ini. Jadi, yang aku blok ini sekarang, itu dia awalnya kosong. Yang aku blok ini awalnya kosong. Jadi, kita cari sendiri gitu. Tapi jangan bingung, karena kayak aku bilang tadi, opening tahun ini itu merupakan closing tahun lalu. Nilai angkanya sama. Terus, interest-nya itu adalah opening yang udah kita dapetin tadi, dikali sama persentase dari cost of debt-nya. Nah, udah dapet tuh, untuk nyari closing tahun ini lagi, kita dapetin dengan saldo awal ditambah beban bunganya dikurangin sama berapa sih yang kita bayar net payment-nya. Terus,
Habis itu nah, kalau dia cek leverage itu didapatnya dari closing debt dibagi sama NOA. Jadi step yang berhubungan itu sama step kedua. Ya. Jadi leverage-nya itu adalah closing debt-nya dibagi sama NOA. Ya aku share deh filenya ini, soalnya awalnya kan dia nggak ada dalam kurung rumus-rumusnya, aku tambahin sendiri. Oke, sampai sini ada nggak? Yun, Wait. jadi itu kan geometri sama aritmatik itu jatuhnya terserah kita bagaimana sih? Aku masih bingung gitu loh, gitu. Makanya Kalau kita tuh gimana? kalau aku ya setelah aku baca tuh, jadi tergantung judgement dari kita, penilaian kita tuh kayak gimana. Bentar ya, kayaknya aku sempat ngeliat di ini ada sih, aku barusan nemu catatan kakak kelasnya bagus. Nanti deh aku share sekalian jadi satu file. Nah ya, kelihatan nggak share screen catatannya? Kelihatan. Nah, bentar. Jadi di sini itu ada aritmatik sama geometrik kan. Kalau aritmatik itu kan kayak rata-rata biasa. Kalau geometrik itu kan ada faktor Taylor-Oman. Nah, kapan pakai aritmatik mungkin kalau sales dari tahun ke tahun tuh nggak berhubungan dan nggak saling mempengaruhi gitu. Tapi kalau misalnya dia saling mempengaruhi, kayaknya dia pakai geometrik. Cuman kalau menurutku lebih itu pakai geometrik sih. Soalnya lebih apa ya? Pendekatannya lebih konservatif menurutku. Gimana ya bilangnya? Kalau aritmatik tuh cenderung lebih agresif gitu nanti forecastingnya. Tapi yang mana benar yang mana salah kayak kata Budi ini sih tergantung judgement kita. Yang penting kita masukin asumsi yang benar. Kayaknya nggak apa-apa pakai salah satu. Dan kayaknya nggak bakal jauh-jauh banget harusnya. Cuman biasanya mungkin ada di soal ya. Ya, aku juga kadang bingung sih pakai rata-rata aritmatik. Kapan ya ini pakai rata-rata geometri. Gue juga waktu ini ditanya kayak nggak ngasih jawaban yang clear gitu nggak sih? Iya, Jadi ibunya begitu. jadi Berarti kalau, berarti kalau uh, ngontak itu kayak alasannya aja ya. tapi kayak gini nih, dia salesnya pakai aritmatik ya. Berarti. Oke, oke Yun, thank you. Kayak yang lain ada nggak? Kita lanjut ya, lagi 2 step. Jadi step yang ke-10 itu kan comprehensive income tuh. Jadi clean surplus profit itu kita dapetin dari NOPAT. NOPAT itu kan di mana dia? Di step 4 dikurangin sama NVAT. NVAT itu kita dapat dari step nomor 9 yang ini. Nah, jadi clean surplus profit-nya itu adalah NOPAT-nya setelah kita kurangin dari beban dari utangnya atau cost of debt-nya. Ya udah tinggal dikurang aja. Ini NOPAT tahun 2017 dikurangin sama NVAT tahun 2017. Menurutku karena kita ujiannya online dan udah ada template, jadi lebih gampang sih asal kita benar masukin angka aja kalau di bagian forecasting ya. Kayaknya sama kita terjemahin gimana sih kalimatnya itu kita terjemahin ke uh, ke format ini. Nah, pokoknya clean surplus profit itu setelah kita kurangin sama cost of debt-nya. Setelah kita masukin, nah kan kita udah sampai nih ke tahap 10. Itu comprehensive income-nya berapa. Nah, step nomor 11 ini kita mau ngecek nih sebenarnya. Buat ngecek forecasting kita benar atau salah itu, atau ada nggak sih step yang miss di forecasting kita itu, cara ngeceknya adalah di step terakhir, yaitu calculate equity. Jadi equity itu sebenarnya ada 2 pendekatan.
yaitu equity itu ada 2 pendekatan dan kita pakai 2 pendekatan itu, kalau misalnya hasilnya beda, berarti forecasting kita masih ada yang keliru. Tapi kalau hasilnya udah sama, kayak gini, berarti dia itu udah benar. Nah, karena aku bilang tadi, equity itu ada 2 pendekatan, jadi pendekatan yang pertama itu adalah G10 itu, oke. Nah, equity itu kan nilai sisa dari aset setelah dikurangin sama debt kan. Cara ngecek yang pertama itu adalah kita kurangin aset sama liability. Yang berhubungan sama aset itu kan NOA. Jadi, kita ambil dari step yang kedua, kita ambil berapa dari nilai dari NOA-nya, dikurangin sama closing debt tahun ini. Kenapa? Karena kan saldo terakhir dari debt itu kan yang saldo yang dipakai itu kan saldo closing-nya tuh. Makanya kita kurangin sama closing-nya, bukan sama opening-nya. Nah, sama tahun selanjutnya juga sama. Itu cara ngecek yang pertama. Kita cari dulu aset kurangi liability. Aset kurangi liability, bagian dari forecast yang berhubungan sama dua itu, yang pertama adalah NOA. Dari step yang kedua, dikurangin sama closing debt tahun itu yang di step nomor 9. Jadi, untuk cek yang pertama itu, kita kurangin NOA sama closing debt. Oke, cara cek yang kedua itu adalah dengan 44 sih, aku lupa. 44. Oke. Cara ngecek yang kedua, equity itu kan sama dengan kayak opening equity ditambah sama comprehensive income dikurangin sama dividennya. Kayak awal banget semester 1 kita belajar kan opening equity-nya itu kita dapetin dari saldo closing equity tahun sebelumnya ditambah sama comprehensive income, total comprehensive income tahun itu dikurangin sama dividen paid tahun itu. Jadi untuk cek yang kedua ini, yang berpengaruh itu adalah yang pertama adalah saldo equity tahun sebelumnya, yang kedua itu kita tambahin sama comprehensive income yang kita dapetin dari step ke-10, kemudian kita kurangin sama dividennya. Kenapa kayak gitu? Karena kayak yang udah kita tahu aja, kalau ending equity itu kan sama dengan equity awal ditambah dengan net income dikurangin sama dividen paid kan. Sama kan di sini konteksnya net income-nya itu kan comprehensive income. Makanya di sini yang berpengaruh itu yang pertama closing equity tahun sebelumnya. Kenapa? Karena closing equity tahun sebelumnya bakal jadi opening equity tahun sekarang. Makanya kita pakai saldo tahun sebelumnya ditambah sama net income, dalam hal ini comprehensive income yang dapat dari step 10 dikurangin sama berapa sih yang kita bayarin ke pemegang saham gitu kan, ke dividennya. Itu dapatnya kayak gini. Nah, kita pakai 2 pendekatan kan. Yang pertama itu aset kurangi liability dengan ngurangin NOA dikurangin sama closing debt. Yang kedua itu kita pakai pendekatan opening equity ditambah comprehensive income dikurangi dividen. Kalau angkanya udah sama, berarti step dari forecasting kita itu bisa dibilang udah benar. Tapi walaupun aku sama, ini beda sih jawabannya sama temanku, tapi sama. Cuman beda berapa juta gitu. Nanti aku share ini. Aku share ini deh. Ada yang mau ditanya nggak? Atau nggak ada yang masih bingung? Nanti aku share ini deh. Kalau penjelasanku kurang jelas. Sama aku dapetin itu sih. Ini, jadi biar gampang nanti mana ya. Nih. Jadi ini tuh kayak apa sih template rumusnya gitu loh kalau kita lupa. Cuman yang ini semua rumusnya ini udah aku masukin ke sini sih, ke bagian latihan di sini. Jadi nanti aku share aja ini. Biar nggak bingung gitu, maksudnya noanya dapat dari mana, ataunya dapat dari mana. Udah aku masukin satu-satu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang ngebingungin gitu?
gimana guys? Ada nggak? Gimana guys? Dari aku belum, Yun. Oke. Kalau yang valuation, bentar. Kalau buat yang valuation itu, sebenarnya aku masih ada bingung sedikit. Bentar ya. Jadi, kalau yang valuation itu, jadi menurutku konsepnya dari awal sih, kayak valuation itu sebenarnya secara garis besar itu ada dua. Yang pertama itu equity based valuation. Jadi kita fokusnya ke equity. Yang kedua itu asset based valuation. Dari kata-katanya Bu Dini ya. Jadi ada dua. Sebelum kita ngomongin valuation, jadi ada dua. Yang pertama kita approach-nya itu pakai equity based valuation. Yang kedua itu asset based valuation. Apa yang bakal ngebedain dua ini? Jadi kalau misalnya kita ngomongin equity based valuation, kita bakal pakai cost of capital-nya. Kenapa? Karena dia udah langsung equity-nya gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai asset based valuation, nanti kan itu belum dikurangi sama debt-nya, kalau nggak salah kata ibunya kayak gitu. Makanya nanti kita pakainya itu WACC gitu. Nah, nanti pendekatan valuation itu kan ada 4 ya. Kalau dia abnormal earning, dia itu equity based valuation, jadi dia bakal pakai COC rate-nya. Kalau misalnya dia DDM, sama juga dia approach-nya itu equity based valuation, jadi nanti pakainya COC. Tapi kalau abnormal operating income sama free cash flow itu dia hubungannya sama aset kan. Nanti dia pakainya WACC kayak gitu. Jadi dari awal kita bedain dulu kalau valuation itu ada dua. Yang pertama itu equity based valuation sama asset based valuation. Kalau udah approach-nya itu equity based valuation, berarti dia itu pakai rate-nya cost of capital. Nah, yang pakai equity based valuation itu abnormal earning sama DDM. Ini catatanku pas kuliah, semoga nggak salah ya. Nah, sedangkan yang kedua itu asset based valuation itu, kalau kita mau valuasi kan masih kayak apa ya? Kayak ada debt-nya gitu di sana. Makanya kita di sini itu, kita pakai WACC. Nah, yang pakai WACC itu di sini ada AOI, abnormal operating income, sama free cash flow. Nah, karena yang approach kedua itu asset based valuation, jadi yang bagian pendekatan asset based valuation itu nantinya pasti bakal dikurangin sama debt. Oke, kayak gitu dulu. Jadi di awal kita bedain dulu. Jadi nanti biar nggak ketukar-ketukar gitu. Bentar ya, mana ya. Aku pakai yang dikasih temanku aja ya. Soalnya aku juga masih kayak ada bagian yang aku bingung gitu. Dikit. Semoga nggak menyesatkan. Oke. 38. 38. Bentar ya. Equity-nya. Oke. Jadi, kalau ini nggak salah dikasih tahu di soal ya. Ada nggak sih soalnya lagi satu ya? Aku lupa di mana aku nyimpannya. Yang pokoknya udah ada keterangan berapa COC-nya, berapa cost of equity-nya sama WACC-nya. Jadi yang pertama kita cari dulu berapa debt-nya sama equity-nya. Yang pertama pakai price multiple aja, soalnya paling gampang. Yang ini tuh sebenarnya udah dikasih tahu di soal kan. Aku lupa, aku nggak tahu nyimpen di mana soalnya. Jadi di sini tuh dikasih tahu data-datanya kayak PT Renova, PT Silom, sama PT Pharma. Nah, kita kan lagi ngomongin PT Pharma tuh. Kita mau cari nih berapa sih? Oh ya, aku lupa ngasih tahu.
Jadi valuation itu sebenarnya apa sih? Jadi valuation itu sebenarnya kita nyari nilai intrinsik dari perusahaan itu. Nah, nanti keputusannya itu pada akhirnya nih, misalnya kita investor nih, kita cari valuation dari suatu saham nih dengan hitungan kita. Sebenarnya nanti outputnya bakal ada dua kemungkinan. Misalnya kita investornya, kita ngevaluasi, udah dapat nilai nih, terus ada harga real dari saham tersebut. Kalau misalnya value-nya lebih kecil daripada harga sahamnya, berarti sahamnya itu overvalued, bisa dibilang overvalued atau apa ya, dia itu terlalu mahal gitu. Jadi nilai real di lapangan, misalnya anggaplah, aku ngomongin misalnya PTPP ya, PTPP. Karena harga saham PTPP hari ini itu kalau nggak salah rentangnya itu 2100, 2100 naik turun gitu 2100. Harganya 2100. Nah, di sisi lain, kita melakukan valuasi, benar nggak sih nilainya itu 2100 atau nilai valuasinya ini, nilai di market itu terlalu tinggi nih atau terlalu rendah. Nah, akhirnya kita pakai salah satu approach nih, terserah yang mana. Kita dapat nih, ternyata valuation PTPP itu 2000 atau misal mungkin 1900. Nah, nanti akhir dari keputusannya ini, kalau harga valuasi kita dapetin 1900, tapi harga di lapangan itu 2100, berarti sahamnya itu overvalued. Karena sahamnya itu overvalued, nggak direkomendasikan untuk membeli karena mahal gitu. Karena nggak sesuai sama nilai intrinsik dari perusahaan itu. Nah, kondisi kedua, kalau misalnya saham PTPP itu setelah divaluasi itu ternyata nilai intrinsiknya 2.500, tapi harga di lapangan itu 2.100. Berarti dengan kita output akhirnya itu kemungkinan besar bakal beli. Kenapa? Karena dia murah. Kenapa sahamnya murah? Karena harga sahamnya itu 2.100, tapi kita bisa dapetin sebenarnya value-nya dia itu 2.500 kayak gitu. Oke, dia masih undervalued kayak gitu. Masih murah gitu, makanya dibilang murah atau mahal. Oke, jadi di sini itu PT Renova sama PT Siloam itu, dia itu kan perusahaan yang satu industri sama PT Pharma. Nah, buat nyari berapa sih share price dari PT Pharma berdasarkan informasi ini itu, caranya kita pakai 3 rasio. Yang pertama itu price to sell, terus price to earning, sama price to book value. Nah, pertama-tama sebelum itu, kan ini dikasih tahu nih kalau share price PT Renova sahamnya itu 7.500 per share. Jadi kalau market value-nya itu ya udah kita kali sama 1.750.000. Kenapa? Karena di sini kita kan mencari PT Pharma. PT Pharma itu kan kalau nggak salah yang beredar itu 1.750 ya. 1.750. Jadi kita cari market value-nya. PT Renova sama si PT Siloam. Terus yang pertama kita cari dulu price to sell. Price to sell itu apa? Price to sell itu adalah nilai dari setuju market value-nya dibagi sama sales-nya. Kayak itu price to sales. Jadi price dari share itu kita bagi sama sales-nya. Kita cari satu-satu antara si PT Renova sama si PT Siloam tuh. Nah, terus setelah kita dapetin keduanya, yang dari PT Renova sama PT Siloam, kita average atau kita bagi dua. Kita bagi aja pakai rules average. Nah, setelah kita dapetin itu, berdasarkan average ini, kita carilah nilai dari PT Pharma berdasarkan rasio price to sales ya. Oke. Berarti di sini kita kaliin rata-rata yang udah kita dapetin dari benchmarknya, kita kali sama salesnya si PT Pharma. Kenapa? Karena kita di sini pakai acuannya si price to sell. Nah, kalau misalnya kita pakai acuannya price to earning, ya udah sama. Di sini rumusnya market value-nya dibagi sama earning-nya. Terus sama kita kita rata-ratain lagi keduanya. Habis itu kita kaliin earning-nya dikali sama average dari
average-nya kita kaliin sama earning-nya si PT Pharma. Dapat nih 12.757. Nah, untuk yang ketiga book value-nya, ya udah sama book value-nya juga, market value-nya dibagi sama value-nya. Terus kita cari average-nya atau rata-ratanya. Habis itu kita kali si book value-nya PT Pharma sama average-nya. Nah, market value-nya itu kita dapetin dari rata-rata 3 rasio ini. Kenapa? Karena pendekatannya kan kita pakai 3 pendekatan rasio tuh. Sebenarnya boleh nggak salah satu aja, boleh, cuman dia itu agak lebih bias aja. Makanya dia dipakein 3 rasio dan dicari rata-ratanya, karena mengurangi bias dari masing-masing rasio itu. Terus nanti dapat share price-nya itu adalah nilai dari market value-nya itu dibagi sama jumlah saham beredar. Oke, ini kayaknya nggak ada masalah ya. Ini kalau di sini tuh dapatnya ya udah. Jadi step yang pertama itu yang ini kan diketahui dulu nih semuanya informasinya. Terus step pertama itu kalau diketahui jumlah saham PT Pharma yang beredar, kita kali dulu jumlah saham PT Pharma dikali sama share price si benchmark. Jadi kita dapetin market value-nya. Nah, nanti yang kita pakai ke perhitungan rasio itu adalah market value-nya dibagi sama rasio yang rasio apa yang dipakai. Nah, kalau ingat aja kalau dia price to sales ya udah berarti market value-nya dibagi sama sales. Kalau dia earning berarti market value-nya dibagi earning. Kalau misalnya book value berarti dia market value-nya dibagi sama book value. Setelah itu kita rata-ratain. Setelah kita rata-ratain, kita dapat angka buat si PT Pharma. Nah, dapat angka dari si PT Pharma dengan pendekatan 3 rasio itu, lagi nih kita rata-ratain buat dapat hasil yang lebih relevan gitu. Nah, setelah itu kita bagi juga saham yang beredar. Oke. Di sini ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya. Oke. Lanjut ya. Jadi kita ngomongin abnormal earning method dulu. Nah, ingat nih, kalau kita ngomongin abnormal earning method ini, dia pakainya equity, kayak aku yang bilang tadi, equity based valuation. Kalau kita pakai equity based valuation, berarti yang relevan di sini adalah cost of equity-nya. Jadi yang kita perhatiin adalah cost of equity-nya, WACC-nya kita tutup dulu atau kita lihat dulu. Gitu. Nah, yang di sini pertama, TV Grow itu terminal value growth, cuman di sini karena di soal nggak diketahui berapa, jadi dianggap terminal value growth itu 0%. Nanti kalau nggak salah tuh ditambah atau gimana gitu, jadi ditambah kalau nggak salah. Oke. Nah, kalau kita ngomongin abnormal earning method, yang relevan pertama itu adalah clean surplus profit. Oke, clean surplus profit itu kita dapetin dari mana? Clean surplus profit itu kita dapetin dari yang step ini, 10. Jadi angka-angka ini kita masukin kayak gitu. Nah, clean surplus profit. Habis itu, setelah kita dapetin, setelah kita masukin clean surplus profitnya kan, cost of equity-nya 9,5% nih. Opening book value equity-nya itu kita dapetin dari equity tahun sebelumnya. Enggak sih. 4 mantap. Biar nggak salah. Oke, jadi benar. Jadi kalau opening book value equity ya udah equity tahun sebelumnya. Nah, abnormal earning-nya itu cost of equity kali opening value. Nah, abnormal earning-nya itu adalah nilai dari
clean surplus profit dikurangin dari cost of equity dikali sama opening book value-nya. Oke, atau kita ini kali ya, kerjain ulang kali ya. Ya. Caranya nama biar langsung banyak. Coba kita kerjain aja kali ya biar lebih itu. Sorry guys, lama. Oke. Nah, tadi kan kita udah pakai price multiple method ya. Terus sekarang kita pakai abnormal earning ya. Abnormal earning. Jadi di sini prinsip pertama setelah kita ngerjain menurutku adalah kita ingat dulu ini pakai apa? Dia pakai equity based valuation. Yang aku bilang tadi karena dia pakai equity based valuation, jadi yang relevan itu adalah cost of equity-nya. Cost of equity-nya adalah 9,5%. Oke. Kita pakai abnormal earning. Nah, terus yang pertama itu kita cari dulu berapa kita pindahin clean surplus profitnya dari step 9 ya. 10. Oke, clean surplus profitnya ya udah kita masukin aja angka yang udah kita dapetin di sini. Salah masukinnya. Tapi ini bakal beda sama KJ yang ada sih, soalnya dari awal forecastku udah agak beda. Terus clean surplus profit, habis itu book value equity ya, book value book value equity itu dapatnya dari yang aku bilang tadi, equity tahun sebelumnya. Takut salah, sesat ntar. Ya, opening book value, sorry. Saya pakai tahun sebelumnya. Openingnya berarti kita pakai closing yang tahun sebelumnya. Bentar. Ya. 2019 nggak perlu deh. Oke. 2020 kita dapetin dari yang 2019.
terus 2021 kita dapetin dari tahun 2020. Yang 2022 kita dapetin dari 2021. 2023 kita dapetin dari 2022. Oke. Kan cost of equity-nya itu 9,5% ya. Berarti cara nyari abnormal earning itu adalah nilai dari clean surplus profit dikurang sama opening book value dikali 9,5%. Sama juga caranya clean surplus profit-nya dikurangin sama opening book value-nya dikali gimana sih cara uji sampel? Kurang terminal value kayaknya ada agak beda nih. Coba aku liatin dulu. Beda jauh ya? Iya, agak beda jauh ya, udah nggak apa-apa ya. Intinya cara nyarinya yang penting tahu ya. Terus dapat abnormal earning-nya book value equity-nya itu bentar. Oke. Terus yang setelah kita dapetin berapa abnormal earning-nya itu, kita present value-in abnormal earning-nya itu. Oke. Jadi book value equity tahun mana dia? Oke. Book value equity itu tahun 2020. Terus tahun 2020. Bentar. Kita masukin aja di sini book value equity-nya itu. Dia berarti sama kayak yang di sini. Oke. Terus kita cari present value dari abnormal earning. Caranya adalah Oke. Cara nyari present value sama kayak rumus-rumus biasanya, yaitu nilai dari abnormal earning dibagi sama 1 plus 0,45 pangkat benar nggak sih gini caranya, lupa. Satu tuh. Oke, benar lah ya. Paham kan kalau jadi kita cari, setelah kita dapetin abnormal earning, kita cari masing-masing present value dari si abnormal earning itu. Jadi misalnya kayak tahun 2020 kita dapat 455, 526, 856,27. Terus tahun kedua ya udah sama abnormal earning dibagi sama 1 plus rate-nya kita pakai cost of equity sama 2 karena tahun kedua. Terus yang ketiga juga sama, ini caranya biasa dari tahun 1 sama tahun ketiga. Kayaknya bagian terminal value-nya agak beda dikit kalau saya. 1 plus 9,5 pangkat 3. Masa aku cek dulu.
Oke, dia di sini 2020, 2021, 2022. Tadi kayaknya salah ketik deh. Yang mana? Yang terakhir tuh, yang 3. Ini? 11 ya. Oh iya. Oh iya, benar. Thank you. Nih, thank you ya. Boleh. Nih. Ini kan, nah tahun 2023 itu kan dia itu terminal value. Terminal itu value itu kayak apa ya? Tahun terakhir tapi endingnya gitu. Jadi awal tahun T+1 gitu. Kayak tahun terakhir banget gitu. Jadi makanya ini harusnya kan forecast-nya 3 tahun nih. Tapi ditambah 1 tahun buat jadi terminal value-nya gitu. Oke. Jadi buat nyari terminal value-nya, ya aku cek dulu takut salah. Nah, karena asumsinya itu adalah growth, jadi dia pakainya itu perpetuity. Nah, caranya itu adalah dulu 19 nih Pak. 19 pangkat min 3. Oh, oke. Normal earning-nya di sini dapatnya dari oke. Oke, aku salah deh kayaknya. Abnormal earning 2023. Buat nyari. PV buat abnormal earning-nya itu, ini kan AE. Bentar. Terminal value AE itu, ya, ini dibagi sama ini. Mana sih? Ya kayaknya. Karena aku cek dulu 4. Oke, mirip-mirip lah ya. Wait. Oke, jadi bagian yang abnormal earning ini sebenarnya yang tahun ketiga ini, yang tahun 2023 itu, 2023 itu kan terminal value ya. Jadi kita nyari abnormal earning yang kayak biasanya, kita nyari TV-nya atau terminal value-nya. Terminal value-nya itu, cara nyarinya itu abnormal earning yang tahun 2023 kita bagi sama 9,5%. Kok ini gede ya? Sekarang aku cek. Ini adalah ya. Wait, ini udah sama. Ini kulit surplusnya. Nah, kulit surplus dikali benar kok. Oke. Nah, terminal value-nya itu cara nyarinya adalah abnormal earning yang tahun terakhir, yang tahun 2023, kita bagi sama cost of equity-nya. Kalau misalnya ada keterangan terminal value growth, berarti bagian pembaginya itu ditambah sama terminal growth-nya berapa. Tapi terminal value growth-nya berapa. Cuma di sini kan nggak dikasih tahu tuh. Jadi asumsinya 0, makanya dia cuma dibagi 9,5%. Dapat nih terminal value abnormal earning. Nah, nilai dari terminal value abnormal earning itu adalah caranya biasa sebenarnya. Kita tadi terminal value-nya dibagi sama 1 plus 9,5 pangkat 3. Oke. Sampai sini, bentar ya. Aku ngecek dulu. Oke, jadi yang
abnormal earning itu kayak yang aku tadi bilang, jadi konsepnya kita pegang dulu bahwa abnormal earning itu adalah equity based valuation atau approach-nya itu equity. Karena approach-nya equity, kita pakai cost of equity. Jadi di sini kita pakai cost of equity. Nah, dampak selanjutnya itu karena kita pakai cost of equity, jadi nanti di akhir buat nyari firm value-nya itu kita nggak perlu kurangin sama debt. Kenapa? Karena dia equity based valuation, dia udah nilai dari equity-nya. Nah, aku jelasin dari awal. Pertama, step pertama itu kita pindahin clean surplus profit kita dapetin dari step 10. Dari step 10, semua yang kita dapetin ini kita pindahin ke sini. Oke? Terus selanjutnya opening book value equity. Kayak konsep-konsep sebelumnya aku bilang bahwa opening book value equity itu pasti adalah closing book value equity tahun sebelumnya. Makanya di sini aku pakai opening book value equity itu untuk tahun 2020 itu adalah ending dari tahun 2019. Oke. Sampai sini nggak ada yang bingung kan sampai opening book. Jadi kita tinggal mindahin angka yang dari step 11. Ada yang mau nanya? Oke. Ini. Jadi, Ini. Tadi kalau diketahui TV growth-nya itu TVAE-nya gimana? Dikurang atau ditambah persentasenya? ya. Oh, ditambah. Ya, aku cek dulu, takut salah sebelah. Taruh. Oh, dikurang ya? Oh, dikurang ternyata. Dikurang ternyata. Thank you. Dikurang. Dikurang ternyata guys, sorry ya. Aku juga masih belajar. Oke. Nah, yang jadi opening book value-nya tinggal di apa sih namanya? Dipindahin dari step 11. Jadi yang pertama itu untuk clean surplus profit dari step 10, terus calculate equity-nya dari step 11. Sampai sini book value equity-nya maksudku. Nah, terus kita nyari abnormal earning-nya. Abnormal earning itu adalah nilai dari clean surplus profit dikurang opening book value, book equity, opening dikali sama COE-nya. Oke. Jadi, untuk bagian yang AE itu, cara nyarinya adalah clean surplus profit-nya dikurangin sama opening equity dikali sama COE-nya. Jadi, kayak gini. Sama tahun-tahun. Oke. Sampai sini. Nah, ini sama buat tahun 2020 sama 2022. Terus buat terminal value-nya itu agak beda. Kita cari dulu AE-nya karena dia asumsinya jadi buat terminal value-nya itu cara nyarinya adalah nilai dari abnormal earning yang udah kita dapetin dari perhitungan ini kita bagi sama cost of equity-nya. Kayak terus kalau misalnya dia ada TV growth-nya itu dia dikurang ya. Jadi bagian bawahnya itu dikurang. Ya. Ini dikurang nanti. Nah, sampai sini aman ya kayaknya. Sampai ngitung itu. Nah, semua ini kan masih kayak kalau bisa dibilang itu belum memperhitungkan time value of money-nya. Jadi kayak belum di present value-in gitu. Ya kan? Nah, jadi semuanya ini kita present value-in. Jadi semuanya ini pada akhirnya kita present value-in dengan rate cost of equity-nya aja kita pakai. Nah, aku biar nggak bingung, jadi firm value itu jadi adalah nilai dari book value equity
ditambah dengan present value dari abnormal earning ditambah dengan present value dari terminal value AE. Oke, sampai sini jelasin warnanya jelas ya. Oke, jadi firm value-nya itu adalah nilai dari book value equity-nya. Jadi nilai yang ini 2156 ini ditambah dengan present value dari AE-nya dari tahun 2000 yang forecast kita dari 2020 sampai 2022 sama present value dari AE-nya. Oke, nggak bingung di sini deh. Sorry ya berantakan. Equity ini, terus di sini sum atau penambahan dari ini. Terus ini tuh, oke. Share price-nya ya udah harga saham per lembarnya itu berarti kan firm value dibagi sama jumlah saham jumlah sahamnya pokoknya. Oke, terus ini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau nanya nggak? Oke. Jadi sekali lagi kalau firm value-nya itu adalah nilai book value ditambah dari PVAE-nya ditambah sama present value dari TVAE. Oke. Kasih keterangan kali ya. Ada yang mau nanya nggak? Lanjut. Oke. Ada yang nanya nggak bagian yang ini? Kalau aku lihat di kunci berapa ya nilainya? 46. Oke, agak beda, lagi 100 rupiah sih. Jadi kita notice bahwa kalau misalnya kita pakai karena kita pakai tadi yang ini ya, kalau misalnya pakai price multiple itu kan nilainya 6.300. Kalau misalnya kita pakai pendekatan abnormal earning, ternyata dia itu kita dapetin nilai dari share price-nya itu 4.761. Ini kan beda ya. Makanya tuh kenapa dibilang sama Budi ini kalau analis tuh kadang pakai beberapa approach. Mungkin setelah itu dirata-ratain atau gimana nggak tahu. Nah, cuman tiap pendekatan ini ada kekurangan sama kelebihannya masing-masing kalau masalah. Aku belum ituin materi lagi. Tapi menurutku konsep yang harus kita pegang di sini biar nggak bingung. Yang pertama aku review dikit kali ya, gimana alur kita buat nyari si abnormal earning ini. Jadi
ketika kita ngomongin abnormal earning, kita pakai valuation yang based on abnormal earning, di sini itu pendekatannya adalah equity. Jadi equity based valuation. Karena dia equity based valuation, jadi informasi yang relevan adalah rate dari cost of equity, terus sama terminal value growth-nya. Oke. Nah, di sini cost of equity-nya diketahui 9,5%. Nah, forecasting yang relevan itu step 10 sama 11. Jadi, step pertama itu kita cari dulu berapa abnormal earning-nya. Data-data yang dibutuhin untuk nyari abnormal earning itu yang pertama adalah clean surplus profit-nya. Clean surplus profit kita dapetin dari step ke 10. Oke, jadi tinggal kita pindahin clean surplus profit-nya. Ini kayaknya nggak ada masalah. Terus kalau untuk opening book value equity itu adalah ending equity tahun sebelumnya. Sama kan kayak yang tadi udah dibahas, kalau opening tahun ini merupakan ending dari tahun sebelumnya. Jadi untuk opening book value-nya ini untuk tahun 2020, seperti yang kita tahu bahwa tahun 2020 berarti dapat kita cari dengan melihat ending equity tahun 2019. Nah, makanya di sini pakainya 2156. 156, 904, bla bla. Nah, tahun 2021 berarti merupakan ending dari tahun 2020 dan seterusnya. Terus oke, lanjut. Udah kita dapetin nilai dari opening book value-nya itu, kita cari sekarang AE-nya, abnormal earning-nya. Abnormal earning itu didapatkan dari clean surplus profit yang di sini dikurangi dari opening book equity dikali sama cost of equity-nya. Jadi udah aku cantumin rumusnya di sini. Jadi DSP dikurang opening book equity kali COE. Oke, nggak ada masalah. Kita cari sampai tahun 2023. Oke, setelah kita cari sampai tahun 2023, kita cari juga terminal value dari abnormal earning-nya. Nah, karena asumsinya itu perpetuity. Jadi, cara nyarinya gimana? Yaitu adalah abnormal earning tahun 2023, abnormal earning tahun 2023 dibagi dengan cost of equity dikurang sama terminal value growth-nya. Cuma karena di sini nggak ada, diasumsiin 0. Oke, sampai sini jelas ya. Jelas kayaknya, semoga jelas. Oke. Oke, terus biar aku. Oke, lanjut. Setelah kita dapat ini nilai dari abnormal earning-nya, dan kita dapetin terminal value AI-nya, sekarang kita bakal nyari berapa sih nilai present value, atau kita mau nyari firm value-nya. Firm value-nya itu kan tahun ini. Sedangkan yang barusan kita hitung itu kan belum memperhitungkan time value of money-nya. Makanya kita cari present value-nya tuh. Nah, yang pertama adalah present value dari yang pertama sebelumnya kita tambahin dulu sama book value equity-nya. Ini dapatnya ya udah dari sini. Oke, book value equity tahun ini. Terus kita tambahin sama present value dari AE. Cara nyari present value AE itu sama aja kayak cara nyari present value biasanya. Jadi nilai AE dibagi sama 1 plus rate. Cara nyari present AE dibagi sama 1 plus rate angkat apa sih T. Kayaknya tuh kayak 2020 kita anggap 1, 2022, 2022, 3 gitu. Oke. Setelah itu kita dapetin nih present value dari AE-nya.
Ya udah kita tambahin semuanya. Nah, untuk present value dari terminal value AE, ya udah yang ini terminal value AE-nya kita bagi sama 1 plus strip pangkat T gitu. Pangkat T apa? Pangkat T? Lupa. Pangkat N ya? Nggak tahu lah, pokoknya kalian pasti ngerti lah, itu nyari present value biasa. Oke, dari sini udah ya, udah aku tampil penjelasan dulu sih. Anda bingung nggak? Nah, setelah kita dapat nih masing-masing book value equity-nya, ini step pertama. Terus yang kedua itu kita tambahin present value abnormal earning-nya. Yang ketiga, kita tambahin present value terminal value dari AE-nya. Setelah itu kita jumlah semuanya. Dan untuk nyari harga saham per lembar itu, caranya adalah dibagi dengan jumlah saham beredar. Kayak gitu. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Izin dulu ya. Oke, aman ya. Intinya kita ingat aja kalau ini tuh equity based valuation. Nah, padahal ada pertanyaan nggak? Nah, kalau dia yang AOI, aku pakai ninja kali nggak sebenarnya. Nah, kalau dia AOI kayak yang aku tadi bilang, kalau misalnya dia AOI, dia itu asset based valuation. Nah, karena dia asset based valuation, AOI abnormal udah salah jelas ya. Oke, aku lanjut aja dulu ke sini ke AOI. Sorry. Nah, yang AOI itu discounted abnormal operating income method. Nah, karena dia itu asset based valuation, dia itu pakainya WACC. Nah, cuman yang tadi aku bilang, aku anulir yang aku bilang yang dikurangin sama debt-nya itu khusus buat ini ya, yang free cash flow. Nah, yang AOI itu yang AOI itu yang kepake itu adalah NOPAT sama NOA. Oke, NOA awalnya itu 9 itu NOA gini. Jadi buat yang AOI itu yang kepake di sini adalah NOPAT sama NOA awalnya. NOA awal itu berarti dia itu adalah NOA tahun sebelumnya, ya enggak 49 ya. Jadi ingat ya, karena dia NOA awal berarti dia itu adalah NOA tahun sebelumnya. Oke. Nah, karena aku tadi kayak bilang kalau asset based valuation berarti dia itu pakainya WACC. Nah, di sini buat nyari abnormal operating income-nya itu adalah nilai dari NOPAT dikurangin sama WACC kali NOA. Sama stepnya, jadi tapi di sini pakainya NOPAT. Nah, NOPAT dikurangin sama WACC kali NOA awalnya. NOA awalnya kita dapetin dari NOA tahun sebelumnya. Oke, sampai sana jelas? Jelas ya. Semoga jelas. Oke. Terus sama sampai terminal value juga sama cara nyarinya. Habis itu from value-nya, untuk bagian from value-nya itu adalah NOA awal ditambah dari present value of AOI. Jadi kalau NOA yang tahun 2020 itu berarti pakai NOA yang tahun 2019 gitu kan, karena di sini pakainya itu NOA awal kan. Oke. Nah, jadi di sini kalau buat abnormal operating income itu dia adalah didapat dari NOA awal ditambah present value dari abnormal operating income. NOA awalnya itu
Noah awal tahun 2020 merupakan Noah tahun 2019 kan gitu. Nah, sama pakai Noah yang di sini. Terus kita cari present value masing-masing abnormal operating income-nya dengan rate WACC. Terus kalau buat terminal value-nya itu, untuk terminal value-nya itu, jadi dia sama WACC dikurangi sama TV growth-nya buat nyari abnormal operating income buat terminal value-nya. Oke. Nah, buat nyari present value-nya itu sama aja caranya, yaitu adalah nilai dari nilai yang mau dicari nilainya dibagi sama 1 plus rate. Dalam hal ini kita pakai WACC. Terus dipangkatin sama rate-nya. Cuman di sini notice kalau misalnya buat tahun 2023 itu buat abnormal operating income sama kayak si abnormal earning itu, cara nyari terminal value-nya itu adalah abnormal operating income tahun 2023 dibagi sama rate-nya, dikurangi TV growth. Di sini tuh pakainya WACC kan, kayak gitu. Jadi caranya biasa. Nah, dapatlah hasilnya 7.674. Ada pertanyaan? Jadi bedanya yang di sini sama yang tadi, kalau yang ini tuh kita pakainya NOPAT sama NOA. Terus pakainya WACC. Kenapa? Karena yang aku bilang tadi, kalau ini tuh pakai pendekatan aset atau asset based valuation. Oke, ada pertanyaan? Yuni. Ya. Saya ingatku kemarin Bu Dini itu dikurang debt juga. Yang AOI. Iya ya, ya nggak sih? Iya nggak sih? Aku juga bingung. Teman-teman yang lain ingat nggak? Taruh. Apa yang FCF doang ya? Kayaknya AOI juga nggak sih? Taruh. Aku belum kasih. Dikurang sih Yun. Dikurang ya? Dikurang. Soalnya kemarin jawabanku itu nggak dikurang kan. Terus tanya ibunya. Iya. Berarti aku nggak usah dulu apa aku bilang profit bener. Berarti ini salah ya. Oke. Value-nya segini, terus kita tambahin deh. Ini salah. Berarti masih ada yang kurang di sini. Kalau Pak itu nggak dikurang ya? Benar itu 7,6. Ini kayaknya konsep anaknya Pak Eko deh. Tapi temen Pak Eko kelas 5 Pak, yang awal-awal dia dikurang. Tapi yang temen lagi 2 kelas lain itu nggak dikurang. Waduh, coba kita cari deh. Coba kita cari itunya deh. Jadi aku nanya 2 temenku kan, yang diajar Pak Eko, tapi beda kelas. Yang satu kelas itu dikurang, satu kelas itu nggak dikurang. Tapi kata guru sih emang harusnya dikurang kalau secara teori. Iya, kalau berdasarkan konsep dia asset based valuation, berarti kan belum ngurangin sama debt-nya, iya nggak sih? Karena dia pendekatan aset, berarti harusnya dia bilang gitu. Ini Korea. Kenapa dia tidak ada contoh yang ini? Perlu. Kemarin waktu Bu siapa namanya, Bu LK tuh Yun? Bu Dini. Bu Dini ngasih tahu jawabannya sama nggak kayak ini Yun? Soalnya kemarin tuh ada yang beda sama jawaban Bu. Jawaban siapa? Nggak apa? Aduh, nggak dengar. Filenya kemarin yang kita dibagi. Dikasih nggak sih filenya? Aku nggak lihat. Dikasih nggak sih? Nggak ya? Enggak. Coba minta ya. Bukannya filenya sama kayak yang Yuni kasih tahu ini ya? Bukan Yun? Iya, kalau pakainya ini mah sama aja berarti jawabannya nggak sih? Nggak tahu. Aku belum lihat record. Apa Bu Dini? Aku juga. Apa Bu Dini pakai yang ada aja ya? Paham nggak sih? Jadi yang udah ada ini langsung pakai aja gitu. Atau kita tanya pertemuan selanjutnya aja kali ya. Nah, lumayan tuh, siapa yang mau nanya? Siapa yang mau?
Yang 2 Kita sih mau Yun. nambah aktivitas. Fungsi 1 Oh, di buku 2. juga. Oke. Kayaknya asumsi 1. Asumsi udah perlu ngurangin dengan debt. Nah, ini pertanyaan kenapa nggak perlu? Kenapa nggak perlu? Emang nggak perlu ya Yun? Aku nggak tahu. Kan ini katanya nggak dikurang sama debt kan? Berarti kan kita harus Kemarin tahu tuh kenapa. aku nyocokin jawabanku yang valuation kan sama yang pas Budini bahas. Itu aku salah di kayaknya yang ini deh, yang diskon ini. Awalnya tuh aku jawabannya 7674 kan. Terus lihat jawabannya Budini itu 6.000 berapa sih? Nah, ternyata aku lupa ngurangin depth-nya di situ. Nah, Terus kata Budini kalian ingat-ingat, pokoknya kalau dua metode yang berbasis aset itu harus dikurangin less debt. Si FCF sama AOI apa ya aku lupa. Pokoknya ada ya. dua. Jadi ini aja deh, tanya aja kalau siapa, nah lumayan nih pertemuan depan tanya aja menurutku. Jadi ya, jadi kan apa sih? Kan bisa aja beda kan Budini itunya caranya. Takutnya ntar kita malah ngikutin Pak Eko, walaupun Pak Eko diskut ternyata Budini punya cara beda atau pandangan beda. Jadi menurutku pertemuan depan yang mau nanya siapa aja yang aktivitasnya masih kurang itu bisa dicek di sheet kelas nanti aku nanti berarti pertanyaan pertama tuh dia dikurang atau enggak, yang kedua kenapa enggak dikurang atau kenapa dia dikurang, gitu aja sih, tanya aja ya. Ntar ya, ini pakai dep yang ini kan. Oke, berarti kok ini kontennya sih. Berarti dia itu ini nah, berarti inget ya harus ada yang nanya ya, siapa aja yang udah banyak nanya di hold dulu, yang lain yang belum. Nah, share price-nya ya udah 10 juta dibagi sama 1750 000. Nah, dapatnya 6.000. Nah, ini Yun. Kemarin Iya, tuh Bu ini nih, kalau nggak salah. Bedanya sampai Eko di sini kalau nggak salah. Iya. Aku inget loh. Aku tuh si ibu kayak gini. Kamu lihat punya Pak Eko dari kelas berapa? Nggak tahu, di Brigada ada. Makanya ini aku kaget. Yang di share Uni kok bagus banget. Enak dibuat belajar. Yang ini? Brigada ada. Enggak, beda Yun. Yang Pak Eko beda lagi. Nanti deh aku share semuanya nanti. Ya, share yang ini yang kita tolong. Makasih itu. Ini juga nggak? Aku sesat yang ini kerja aku, tapi aku tetap sesat. Share aja punyamu sama yang tadi, yang asumsi. Oke. Nah, lagi mungkin nanti kita atau enggak kita tanya aja ke kelasnya anaknya Pak Eko kenapa nggak dikurangin gitu, apa yang bikin dia nggak dikurangin padahal dia asset based approach kan, atau dia itu pakai asset based valuation. Oke, berarti asumsi perlu dikurangin debt karena dia asset based valuation. Jadi temenmu yang dikurangin tuh kelas berapa coba? 5, 6, pokoknya awal-awal kelas awal. Tapi yang temanku anak 530 apa 5 berapa ya? Dikurangin. Itu dia nggak dikurangin. Aku bingung. Nah, aku kan kemarin pas jawab tuh ngikut nggak dikurangin kan? Ternyata pas dikoreksi sama Bu Dini tuh dikurangin ternyata. Nggak tahu masa beda kelas, satu dosen beda kelas gitu bisa satu dikurang satu enggak, aku juga nggak ngerti. Iya ya, aneh. Iya, labil kali. Jangan itu baru ini kalau menurut Udin, jadi kita isi aja biar belajar ya anak. Berarti menurutku
kalau kita bandingin sama hasil sebelumnya kayaknya lebih cocok dikurangin nggak sih? Jadi lebih mirip enggak deh. Ini juga ini jauh banget. Maksudnya dia lebih konservatif gitu. Kalau ini itu kayak agresif banget, kayak tinggi banget gitu. Oke, kita lanjut ke free cash flow. Nah, jadi free cash flow sama sih sebenarnya intinya. Kalau kita pakai asset based valuation, berarti kita pakai WACC. Terus kalau misalnya pakai WACC, terus kita harus ngurangin dia sama debt kayak gitu. Jadi karena terminal value growth-nya 0, sama aja free cash flow itu kita dapetin dari forecast yang udah kita lakuin tadi tuh di sini. Oh, udah dapet nih kita yang bagian mana ya? Forecast free cash flow. Ini kan free cash flow-nya udah dapet nih. Nah, ya udah kita tinggal present value in free cash flow-nya aja sama terminal value-nya. Nah, bagian yang terminal value ini yang bagian free cash flow-nya itu caranya adalah yang tahun 2023 ini deh. Free cash flow tahun 2023 kita cari free cash flow tahun 2023 kita bagi dengan enggak deh, kita bagi dengan rate-nya WACC dikurang TV Group ya, masih dikurang ya, dikurang. Jadi cara nyari yang ini, yang bagian yang aku tandain ini, dia caranya adalah kayak gini. Cash kita bagi dengan rate-nya. Di sini, oke, ya udah paham lah ya. Present value-nya sama cara free cash flow-nya kita bagi dengan 1 plus rate pangkat N-nya. Kayak gitu. Ini PV-nya juga, terminal value-nya juga sama. Kalau dia free cash flow lebih gampang ya, jadi cuma pakai free cash flow-nya, terus kita present value-in bagian yang agak tricky, yang penting kita ingat itu nge-present value-in kita ingat buat nyari terminal value dari tahun 2023, jadi jangan pakai tahun 2023-nya langsung, tapi kita cari terminal value-nya. Caranya itu forecast dari forecast FPL tahun 2023. Oke, sampai sini ini nggak ada masalah ya. Nah, terus karena lagi-lagi dia itu asset based valuation, makanya kita les sama debt-nya, kita kurangin sama debt-nya. Nah, setelah itu kita bagi sama jumlah saham beredar, hasilnya 2.940. Oke, ini tinggal tambahin ini aja kali ya di sini. Apa sih yang kayak Budi pas itu? Oke. Oke, aku ini dia yang FCF juga dia service valuation, jadi sama, ingat dikurangin sama debt-nya. Oke, kalau DDM itu dia discounted dividend model, karena kayak yang kita ingat tadi bahwa dia itu equity based valuation, makanya dia itu pakainya COE, jadi cost of equity-nya.
Nah, berarti kalau kita ngomongin tentang dividen model itu berarti dia itu jumlah yang dibayarin kan? Ya, benar di 28. Kita cari dulu di 28. Nah, kita ngomongin tentang berapa sih jumlah dividen yang dibayarkan. Nah, kalau menurut perusahaan yang sehat itu biasanya dia itu rajin atau apa ya? Dia itu rajin bagiin dividen gitu. Kenapa? Karena dividen itu kan biasanya didapetin dari apa sih namanya earning ya atau labanya gitu kan. Berarti kinerja perusahaannya itu baik gitu. Karena kinerja perusahaannya itu baik, makanya dia itu bisa ngasih dividen ke si shareholdernya kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau bisa aja dividen itu gimana kalau misalnya perusahaan itu belum pernah ngasih dividen gitu. Nah, itu kayak counter attack-nya dari si BDM ini gitu. Ya, jadi apakah kalau misalnya perusahaan itu belum bisa ngasih dividen, apakah kemudian dia langsung jelek kayak gitu. Makanya ya pendekatan itu ada kekurangannya. Terus ini nilai dividennya dapat dari angka dividen paid-nya. Terus kalau buat terminal value-nya sama caranya dengan tahun. Oke, aku tambahin keterangan kali ya. Aku ganti ini aja ya. Oh. Jadi karena di sini DDM berarti kita pakai rate-nya itu COE, cost of. Oke. Ini buat nyari terminal value-nya. Oke. Nah. Oke, lagi-lagi karena dia itu discounted dividend model, dia itu kan masuk bagian dari equity based valuation. Karena dia masuk bagian dari equity based valuation, jadi kita nggak perlu kurangin dengan debt-nya kayak gitu. Oke. Ibu, yang FCF tadi dikurangin nggak? Yang FCF. Dikurangin, soalnya dia asset based valuation. Jadi gimana ya jadi kan ini ada kita tambah kali di sini. Kan ada valuation nih. Valuation itu ada dua kan, equity based valuation. Based valuation sama asset based valuation. Kelihatan kan ya? Oke. Nah, ada equity based valuation sama asset based valuation. Nah, equity based valuation ini hal pertama yang harus kita pegang adalah dia itu jadi equity kan, equity titik poinnya. Karena dia udah equity, berarti dia itu pakainya cost pakai cost of equity. Karena dia udah cost of equity, jadi kita nggak perlu lagi ngurangin sama debt-nya. Kenapa? Karena dia udah equity-nya langsung. Tapi kalau asset based valuation, kita kan tahu kalau equity itu didapat dari nilai aset kurangi debt. Makanya di asset based valuation itu sebenarnya perlu kita kurangin sama debt-nya kayak gitu. Nah, ini semoga ini membantu. Cost of equity, terus yaitu di sini pakai WACC. Nah, terus yang kedua itu yaitu karena dia pakai cost of equity dan dia udah equity base, jadi dia nggak perlu dikurangi dengan nilai debt. Oke. Terus
semoga nggak sesat. Kalau dia pakai asset based valuation berarti perlu dikurangi dengan debt. Nah, valuation yang equity based valuation itu adalah dia yang pertama itu abnormal earning, sama yang kedua itu DDM. Karena kan kalau dividen itu hubungannya sama equity ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya asset based valuation itu dia AOI, abnormal income, sama free cash flow. Debt-nya di sini ada kategori nggak? Maksudnya kayak obligasi, tak apa gitu, harus apa gitu. Interest atau gimana sih? Nah, itu tuh nilai debt aja nggak sih? Oh nih, Kalau yang atau hubungannya sama YSCC ya? Aku belum belajar lagi sih yang YSCC itu, soalnya aku udah lupa yang materi semester 4 ada yang bisa nggak enlight nggak yang kira yang tahu. Takut sesat aku kalau ngasih tahu, takut bilang iya ternyata enggak gitu. Gimana guys? Ada yang tahu nggak? Oke, ini aku taruh sini kali ya. Ada yang mau nanya nggak? Coba, atau nggak kita tanya aja kali ya di pertemuan selanjutnya. Lumayan guys, jadi pas mulai menurutku kan minggu depan tuh materi baru ya kata ibunya. Jadi tanya dulu sebelum mulai materi yang masalah tadi yang tentang dikurangin debt, sama debt apa aja sih yang masuk di kategori sini, apa total debt. Kayaknya sih total debt nggak sih lo? Soalnya kan nilai equity itu aset dikurangi liability, total liability kan. Aku sih nangkapnya gitu. Nggak tahu ya. Coba kita pastiin kali ya pas itu. masuk ya? Enggak kayaknya. Budi Yun, kalau Oh. langsung tanya di grup aja gimana? Biar pekan depan Santai. langsung masuk materi baru gitu. Ayo, Boleh, silakan. boleh lah. Ayo, boleh banget. Jumat Sama satu bertanya. lagi sih. Ada satu lagi sih Yun yang aku bingung nih. Guys. Yang tadi kan yang ada pakai BV itu kan, kalau apa BV tahun 2019 pakai yang 2018 gitu kan tadi katanya kan. Oh, itu. Nah, itu tadi aku barusan lihat yang Bentar. latihan forecasting pertama itu yang Mas 2019 kalau nggak salah ya. Iya, Mas 2019. Nah, itu dia BV-nya itu kalau 2019 ya pakai yang 2019. Terus yang 2020 pakai 2020. Bukan tahun sebelumnya. Nah, itu mungkin perlu diinikan lagi ke ibunya kali ya. Berarti ada 3 yang mau ditanya ya? Terima kasih. Oke, siapa yang mau nanya? Aku boleh nanya yang itu ya tadi ya? Ayo guys, siapa yang mau nanya? Boleh, tanya aja nggak apa-apa. Oke. Ini udah buat surat. Nanya teman-teman. Ayo guys, yang mau nanya. Ya, siapa yang mau nanya tuh tadi yang nanyain tentang debt. Gak nanya sih, kayak mastiin aja gitu. Kayak Kamu Jiyun apa yang ya namanya ya? yang belum itu di turunan. Oke, ini yang Yang belum pernah sama sekali pasti ada kan. ada sih, bentar. Tapi nggak ada di sini ya. Ada di sini cuy. Terus tiba-tiba aku suruh nanya gitu. Gimana ya? Gak apa. Gak apa. Kamu nanya dong, kata gitu. Aduh, gimana ya? Terus nggak ada angin, nggak ada hujan, aku nggak. Kamu tanya dong. Gak apa-apa loh. Biar aktivitasnya. Terus kenapa ya malah nggak join dia? Apa nggak bisa kali ya? Bal, kamu jadi tanya nggak?
Aku nanya yang itu ya, BV yang dipakai yang tahun sebelumnya atau tahun itu juga itu ya. Memastikan, gue izin memastikan. Yang mau nih di sini tar siapa nih? Tadi aku lihat itu dulu bentar ya. Besok ada tugas nggak? Nggak ada ya? Nggak ada bendo. Kalian Ibu udah jangan tugas. Jangan apa? di save Excel-nya tadi. Oh iya Karena iya. dicatat. Aku sangat Iya, bergantung. bentar. Oke, udah kok. Nanti aku share. Kalian udah lanjut belum tugas ILK itu? Aku belum. Udah ada perintah. Apa emang langsung dikerjain? Udah langsung kerjain aja. Oh. Udah ada di list tugas tau. Oh. Di jadwal. Iya tapi Kelas lain ada udah ya? di apa udah selesai gitu. Iya. Ya, cuy aku bingung dengan forecastnya. BTW kita kan ada yang kurang gak sih itu requestnya, jadi ada yang harus dibikin gak sih masuk. Ada yang kurang kalau nggak salah gak sih? Sama ada bagian yang harus diperbaiki gitu awal-awal. Nah, aku tuh, kalian ingat gak sih awal-awal Budini pernah bilang, cuman aku lupa, saya ingatku sih TM14. Kalian ingat gak? Wah, sumpah. Ya Allah. Ya Allah. Apa? Coba ya aku tanya ke kelas lain ya. Coba ya. Tanya Coba kelas lain aja, tanya PJ, kelas lain. Jangan bukan begini. bukan minggu terakhir ya. Nah, antara minggu terakhir tuh sebelum minggu terakhir, soalnya di atas nggak ada gitu. Area nih yang kebetulan ada di sini dan belum nanya deh. Siapa ya? Guys, BTW ini jomplang banget tahu kalau ALK aktivitasnya. Nah ya, ini jomplang banget. Beda jauh banget. Ntar, siapa nih yang belum nanya dari sini? Udah. Aku udah update sampai waktu ini kok. Nah, Sandi, nanya Gih. San, mana dia? Ada nggak? Oh, ada. Sandi. Woi. San. Hah? Dia dengar aku nggak sih? Sandi. Sandi mana? Siapa nih mau nanya lagi? Nanya mau ke ibunya? Ya apa? Iqbal kan nanya yang tentang Bu Feli, kamu tanya aja, Bu izin memastikan atau izin mengonfirmasi untuk bagian metode valuasi dengan abnormal operating income itu sebenarnya perlu dikurangi debt atau enggak? Soalnya saya ngeliat caranya Pak Eko nggak dikurangin, jadi saya izin mengonfirmasi Bu, biar apa ya bahasanya, biar izin mengonfirmasi biar tidak biar nggak bingung ya gitu lah intinya bahasanya ya. Tanya ya. Apa nih belum nanya lagi, bentar aku ya tanya di grup aja barengan sama Iqbal, nggak apa-apa, mungkin ibunya bakal senang kalau kita aktif nanya, berarti kita belajar. Bentar. Siapa nih ada lagi? Junior nanya Gih. Ya. Yang lain Ya. aja. Kamu aja. Yang itu maksudnya. Ayo. Yang apa namanya? Yang nilainya itu. Nggak ada orangnya cuy. Masa tiba-tiba aku ngechat, kamu nanya dong gitu. Pas pertemuan selanjutnya aja mereka. Kan tadi AOI kan? Nggak ada orang. Ya yang metode AOI kan ya tadi kita bingung. AOI ya guys. Iya AOI. Iya. Ya AOI. Ini recordnya aku matiin atau masih ada materi nggak nih? Matiin aja. Matiin aja. Apalagi ya. Siapa mau? Ya, ayo ya tanya aja ya.